कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi, melindungi, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya. Pada kali ini tentunya ingin saya sampaikan dari beberapa narasumber dari beberapa sesepuh yang sudah tidak sabar menunggu kehadiran daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya mengapa mereka tidak sabar? Mengapa para narasumber, para sesepuh, para masyarakat, para rakyat sudah tidak sabar lagi menunggu kemunculan daripada Satrio Piningit itu yang selalu gadang-gadangkan mampu menyelamatkan bangsa ini, mampu mensejahterakan bangsa ini, mampu memberikan suatu keadilan kepada bangsa ini. Ya, kalau kita lihat secara garis besarnya, secara globalnya, bahwasannya di saat ini masih banyak masyarakat, banyak rakyat yang masih kelaparan. Banyak rakyat yang tertindas oleh hukum-hukum yang dimana masyarakat tidak mampu membayar hukum, sehingga tidak bersalah pun banyak yang dihukum karena fitnah dan karena tidak keadilan hukum itu. Sehingga banyaknya masyarakat ini yang semakin hari semakin menunggu atas kemunculan sosok yang dijanjikan oleh Prabu Joyoboyo, Wangsit Siliwangi melalui naskah-naskah kunonya. Kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, tentunya ada Imam Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan muncul, yang akan membawa perubahan zaman Kolobedu menuju zaman kemakmuran. Sebelum kita memahami lebih lanjut siapa sebenarnya sosok Sang Kinasih Satrio Piningit itu, ya walaupun dalam beberapa hadis ada menyebutkan ciri daripada Sang Imam Al-Mahdi itu mempunyai jidat lebar, hidung mancung. Jidat yang merupakan itu adalah suatu pemikiran. Ya. Jadi pemikirannya itu luas, pemikirannya itu bijak. Hidung itu tidak bisa berbohong. Bau kentut ya tetap bau kentut, tidak pernah mau bau wangi. Itu ya. Sehingga itu adalah suatu keadilan. Yang mana yang salah tetap dikatakan salah, yang mana benar tetap dikatakan benar. Itulah mengapa ciri khusus itu menempel kepada Sang Kinasih Satrio Piningit. Kalau dalam sudut Islam itu Imam Al-Mahdi. Tetapi juga banyak yang mengatakan antara Imam Al-Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil itu adalah beda orang, beda tugas, beda sosok. Ya siapapun kalau memang itu adalah suatu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kemaslahatan kepada kita semua, untuk memberikan pertolongan, lantaran pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Nah, tadi alasan-alasan kenapa rakyat itu sangat menunggu sosok daripada
Sang Kinasih Satrio Piningit. Sebenarnya ini udah adalah suara minta tolong dari Gunung Halimun ya. Siapa yang minta tolong itu adalah suara itu rakyat. Gunung kalau dalam simbol wayang itu adalah bumi. Ya. Gunung dalam simbol wayang itu adalah bumi. Bumi di dalamnya adalah masyarakat, rakyat, manusia, hewan. Ini udah minta tolong nih kepada siapa? Udah minta tolong, udah menangis mereka. Menangis karena susahnya peraturan-peraturan pejabat di mana segala sesuatu harus ada KTP-nya, misalnya beli bensin pertalite harus pakai barcode, beli gas pakai KTP, ya segala sesuatu. Padahal itu udah jelas masyarakatnya sendiri itu. Disinilah itu pun sudah dilakukan oleh masyarakat, itu pun masih dipersulit. Apa yang dipersulit? Mereka apa? Bahan-bahan tersebut itu langka, sulit. Pekerjaan sulit. Keadilan susah. Kebijaksanaan bukan untuk masyarakat. Inilah yang dinamakan zaman Kolobendu. Zaman di mana masyarakat banyak yang menangis. Zaman di mana kesengsaraan hampir menyeluruh. Utang selalu menumpuk. Ini. Ya banyak kasus-kasus di kenegaraan ini. Bangsa ini. Kemarin Tanggul. Ada pagar lautan. Pakai bambu itu yang viral. Nah ini semuanya itu pertanda apa? Para korupsi 300 triliun. Ya. Hukuman hanya 6 bulan. Nah ini kan aneh sekali. Para pejabat, para pemangku hukum ini kemana? Maka dari itu, apakah ini adalah bukti nyata bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan segera muncul, akan segera hadir ke hadapan kita semua. Walaupun kita hanya masyarakat biasa yang selalu menunggu tanpa lelah, yang selalu mencari tanpa diperintah oleh siapapun. Karena apa? Karena kondisi zaman ini, zaman di mana masyarakat hanya sebagai batu loncatan untuk menaikkan jabatannya. Masyarakat hanya dicari kertas suaranya. Setelah jadi dicampakkan, dilupakan. Ini yang terjadi. Apakah ini memang apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo? Yang dimana di dalam baitnya mengatakan, besok kalau sudah zamannya di mana para pejabat ini sudah tidak amanah lagi, maka itulah menjelang detik-detik kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Tentunya dalam kita memahami Satrio Piningit ini bisa dari rakyat kecil yang tertindas, yang terhampakan, yang tercampakkan, yang terisolasi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dari orang kecil supaya tahu bagaimana penderitaan masyarakat di pedesaan, masyarakat di pedalaman. Itu. Bisa juga dari prawira, prajurit, bagaimana menjaga sumpah-sumpah per-TNI-annya, menjaga kedaulatannya, menjaga kedamaian untuk seluruh masyarakat di Indonesia ini khususnya. Tapi juga banyak oknum-oknum yang mencoreng nama baik mereka. Ya, beberapa kasus kemarin. Ini. Sehingga masyarakat itu sendiri
sebenarnya sudah minta tolong nih ya. Kalau di dalam Wangsit Siliwangi ini, kalau sudah ada minta tolong di Gunung Halimun, itu pertanda si budak Angon akan segera muncul, akan dijemput Bodak Janggutan. Seperti itu. Nah, tentunya dari beberapa narasumber yang sudah menerawang Satrio Piningit ini, hasil terawangan di malam Jumat, menurut narasumber seperti apa dan bagaimananya, silahkan simak video ini. Sepertinya Satrio Piningit akan datang menyelamatkan Indonesia. Ini sudah terlihat di mana kegelisahan, protes dari para kaum Brahmana, yaitu para sivitas akademisi dari berbagai universitas, merasa gerah, merasa ada ketidakberesan di negara ini. Sepertinya Satrio Piningit sudah akan muncul di zaman kekacauan ini. Sebab munculnya Satrio Piningit itu memang harus didahului dengan adanya Satrio Morat Marit yang membuat kekacauan di negeri ini. Satrio Piningit itu ditandai sebagai Satrio Panandito atau Satrio yang berasal dari keluarga pemuka agama atau keluarga yang memang berdekatan dengan pemimpin agama. Satrio Piningit itu adalah Satrio Bayangkara, yang mungkin juga di zaman modern ini terlahir dari keluarga Bayangkara. Satrio Piningit itu adalah Satrio Rojo, Satrio yang menjadikan rakyat sebagai tuannya, rakyat sebagai rajanya. Tapi yang paling pasti, Satrio Piningit itu harus didahului dengan kepemimpinan Satrio Morat Marit yang membuat negara dan bangsa ini morat marit. Hukum diterjang, aturan dirusak, ekonomi hancur, rakyat banyak keleleran, hutang menumpuk. Itulah ciri-ciri Satrio Morat Marit. Banyak rakyat kekurangan gizi, ibu-ibu dan anak-anak. Satrio Morat Marit lebih berpihak kepada kaum pedagang besar dibandingkan kepada kaum pedagang kecil dan rakyat. Itulah Satrio Morat Marit. Kita tunggu siapa yang akan muncul sebagai penyelamat bangsa Indonesia ini atau Satrio Piningit. Itu ya para sahabat semuanya, bahwasannya dari narasumber ini sudah menerawang ya, katanya itu sudah menerawang di malam Jumat Kliwon itu kemarin, yang dimana sosok daripada Sang Kinasih Satrio Piningit dengan kondisi zaman seperti ini sudah sangat gamblang ya. Tentunya dengan penerawangan ini adalah sedikit informasi ya. Kalau menerawang sosok daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini, itu butuh kesucian hati, kebersihan kolbu,
tidak mempunyai penyakit hati, iri, dengki, ya, pendendam atau segalanya, atau apalagi untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan pribadi, saya rasa itu tidak akanlah mampu untuk menembus jati diri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu ya, para sahabat semuanya, sudah sangat jelas apa yang dikatakan oleh narasumber ini mengenai Satrio Piningit ini, sosoknya seperti apa, dan dari mana kondisi alam ini. Bahkan ada yang tadi disebutkan Satrio Korat Karit, ya, atau Satrio Morat Marit, ya, yang artinya itu orang yang mengaku Satrio Piningit dalam sisi pejabatnya, ya. Itu kan kemarin sempat viral juga, ya, menjelang pemilu itu ada yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi dari Aba Aws itu, ada yang mengaku Satrio Piningit, ya, ada juga yang mengaku sebagai macam-macam lah, yaitu suatu kepentingan itu disebut Satrio Korat Karit, gitu, ya. Itu mudah-mudahan bisa menambah kesemangatan para orang-orang yang sedang diperjuangkan, sedang berjuang, sedang diperjalankan, tetap semangat, tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menilai kebaikan kita, kebaikan orang-orang yang sedang berjuang di alam, di sisi dengan yang lain, ya, yang artinya dengan spiritualnya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua. Mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.